Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu pagi menyebabkan beberapa kawasan terendam banjir. Ya, hal tersebut diperparah dengan buruknya sistem drainase dan naiknya air laut seperti yang terjadi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Imbas naiknya air laut ditambah hujan mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak Minggu pagi, membuat puluhan rumah di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir hingga 40 cm. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Meski banjir cukup tinggi, namun warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Sebagian warga mengantisipasi dengan memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Tingginya curah hujan sejak Minggu pagi membuat aliran kali swasembada Kelurahan Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara meluap. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan saat melintasi genangan. Tidak hanya ruas jalan, gedung sekolah dan gereja turut terendam banjir. Akibatnya aktivitas sebagian warga terganggu. Menurut keterangan warga, selain luapan aliran kali, sistem drainasi yang buruk membuat air lama surut. Banjir juga membuat jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara tergenang setinggi 50 cm pada Minggu siang. Akibatnya para pengendara yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas Satpol PP dari Kecamatan Koja dan PPSU yang berada di lokasi langsung mengalihkan sejumlah kendaraan roda 2 agar melewati trotoar guna menghindari mati mesin dan kemacetan di jalan tersebut. Seperti diketahui, Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang menyebabkan beberapa kawasan terendam banjir. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, 4 penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu sore harus dialihkan ke Bandara Palembang akibat cuaca buruk. Ya, sementara puluhan penumpang terpaksa menginap di Pelabuhan Jangkar, Situbondo akibat pelayaran antar pulau yang tak kunjung dibuka karena cuaca ekstrim. Kondisi penumpang cukup memprihatinkan karena tidur tanpa alas dan selimut. Sejumlah penumpang mulai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore untuk kembali ke kota asal masing-masing setelah menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Namun 4 penerbangan dari Denpasar, Makassar, dan Pekanbaru menuju Bandara Soekarno-Hatta terpaksa dialihkan ke Bandara Palembang akibat cuaca buruk. Dirut Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan untuk mengantisipasi cuaca buruk dalam penerbangan, demi keselamatan penumpang, bandara selalu berkoordinasi dengan BMKG. Sejak 19 Desember, 14 penerbangan bermasalah akibat cuaca buruk. Ini yang juga cukup penting karena memang isu tentang cuaca ekstrim, ya, dan juga isu tentang bagaimana operator bandara untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan cuaca buruk dan kemudian juga antisipasi penerbangan untuk tetap menjaga keselamatan. Berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada Minggu 1 Januari 2023 mencapai 108.000 orang. Penumpang didominasi oleh warga yang pulang berlibur pada akhir tahun. Inilah kondisi puluhan calon penumpang feri yang hendak menuju Pulau Madura yang harus menginap di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur Minggu malam. Memasuki hari ke-10, para penumpang ini menginap di aula pelabuhan. Kondisi penumpang sangat memprihatinkan karena tidur tanpa alas dan selimut dalam cuaca hujan yang kadang disertai angin kencang. Hal itu juga dialami oleh salah satu penumpang bernama Wati, ibu hamil yang hendak pulang ke Pulau Kangean, Sumeneb. Di sini 10 hari. Rencana tujuan ke Kangean. Ini kondisi hamil atau gimana? Hamil, Pak. Udah berapa bulan hamilnya? 5 bulan jalanin 6 bulan. Terus selama di sini ada keluhan nggak? Ada panas, itu dingin, nggak kuat dingin, Nggak Pak. kuat dingin. Memang sudah di Jawa nggak kuat dingin. Melihat kondisi ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Jangkar pun memberi bantuan berupa kasur serta selimut dan akan ada layanan kesehatan gratis. Ini kondisi cuaca sangat dingin sekali dan kami memberikan bantuan berupa kasur lipat dan selimut untuk mengurangi rasa dingin terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Puluhan warga Kangean ini sudah 10 hari berada di Pelabuhan Jangkar.
mereka terpaksa menginap lantaran kehabisan bekal. Otoritas pelabuhan pun masih belum bisa membuka pelayaran antar pulau lantaran BMKG masih mengimbau warga agar mewaspadai cuaca ekstrim di Selat Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.